Oke, selamat pagi semuanya, Pak Panji dan juga kawan-kawan yang melihat video ini. Eh, Kalau perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan topik implementasi MySQL Master Slave Replication pada LX Container from VA untuk optimasi query rate atau write dengan saya sendiri selaku pendemonstrasinya Sepdu Nurmaulid dengan NPM 247.115.033. Pada video demo ini, kami akan demonstrasikan perbandingan performa antara Scanero Standalone, MySQL, dan Master Slave Replication yang diukur menggunakan parameter query latency dan transaction per second-nya. Oke, di sini saya menggunakan VMware dengan VM dari Promox yang ada di VMware, dan juga ini adalah tampilan dari dashboard Promox VA yang kami gunakan sebagai platform virtualisasinya. Nah, di sini juga di bagian kiri kalau lihat di sini ada tiga kontainer, di mana ada kontainer MySQL di kontainer 101 standalone DB atau MySQL yang berdiri sendiri untuk dijadikan pembanding kami. Juga ada 102 dan 103 itu MySQL master dan MySQL slave-nya. Di kontainer pertama 101 standalone DB ini adalah kayak baseline pembanding yang akan kami jadi pembanding untuk jalanin MySQL atau MariaDB standalone tanpa replikasi apapun. Nah, juga bisa lihat di summary-nya. Kita lihat di bagian CPU-nya dan memori yang kami alokasikan untuk kontainer ini. Juga ada MySQL 2. Kalau untuk MySQL 102 itu kami kami sebut adalah MySQL masternya yang yang bisa dibilang berfungsi sebagai master atau server utama untuk menerima operasi tulis atau write-nya. Lalu juga ada kontainer 103 MySQL Slave, di mana kontainer ini tuh adalah kayak fungsinya kayak sebagai replikasi yang menerima salinan data secara otomatis dari MySQL Master 102 dan bisa digunakan untuk menjalankan atau menangani operasi baca atau read-nya dari si MySQL 02. Juga ada di ini, kami ingin menampilkan ada snapshot juga. Kayak di setiap kontainernya ini kami juga bikin snapshot kayak ya snapshot aja kayak kita namain snapshot itu OS Press install, jadi kayak di setiap kontainer dari 101 sampai 03 gitu. Kami jadikan sebagai patokan untuk pemulihan sebelum config-nya kita lanjut ke production atau kita jalan. Misal kalau di tengah jalan kita ada yang kayak problem atau something gitu, kita bisa balikin ke awal gitu loh. Saya gunakan snapshot juga. Oke, kita akan nunjukin kayak dari replikasinya. Kalau replikasi kita itu bekerja di antara 102 dan 103. Pertama kita MySQL menu MP dulu, di kedua MySQL, di kedua kontainernya. Nah, ini dulu show database. Kita pakai database dummy-nya tes aja. Kita use database tes aja. Oh, salah salah. Tes aja. Oke, kita use tes aja, terus kita select untuk melihat tabelnya. From from apa ya? Wait. Oke, kita akan select dari table sampel. Nah, di sini ada dua isinya, di mana tes replikas dan tes baru. Kita juga coba di ini 103. Oke, kita sudah masuk ke 103 di dalam MariaDB-nya. Kita coba show database juga. Kita pakai yang tes aja juga. Terus kita select from sample juga. Nah, ini ada sama ya untuk jadi patokan awal. Nah, sekarang kita coba insert into baru. Install sample di dalam data. Tadi kan ada data tuh. Kita isi values-nya tuh demonstrasi live. Demonstrasi live kelompok 3.
Kita coba select lagi. Saya lagi deh. Nah, sudah isi ya. Sekarang kita udah nambahin satu baris data langsung baru ke di server MySQL Master atau di kontainer 102. Ini saya belum jalanin apa-apa di 103, baru di 102 juga doang. Nah, kita coba pindah ke 103. Nih. Nah, di 103 muncul ini baru. Muncul data baru di mana Demon Live kelompok 3 yang telah kita input tadi. Kayak udah bisa kayak seperti yang bisa dilihat lah di sini. Data demo live kelompok 3 yang telah kita buat tadi insert info di kontainer 102 baru saja kita tambahkan di server master yang tadi itu udah otomatis muncul di server MySQL Slave-nya atau kontainer 103 tanpa kita insert manual lagi di 103-nya gitu loh. Ini jadi pembukti bahwa tuh proses replikasi kita berjalan lancar di antara kontainer 102 dan kontainer 103. Nah, untuk selanjutnya coba kita ini aja show slave status. Oh, kita isi berantakan sekali. Slow slave status. Hah? Wait. Oke, jadi tuh kita coba slave lagi. Tadi ada yang salah ketik. Uh, nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, status replikasi kedua baris. Misal di bagian mana ya? Nah, ini nih. Slave IQ running yes, slave SQL running yes. Di mana tuh keduanya nunjukin nilai yes yang bisa kita jadiin patok atau kita tandain koneksi replikasi antara kontainer master dan kontainer slave ini dalam kondisi yang aktif. Gitu loh. Oke, kita udah nunjukin di antara dua kontainer ini 102 dan 103 dan kita selanjutnya akan beralih ke kontainer 101 standalone DB di mana selanjutnya kita akan jalankan pengujian beban menggunakan size band atau sys band seperti ini untuk mengukur query latensi dan transaction per second atau TPS-nya gitu loh. Oke, sebelumnya juga ya kita juga udah ngelakuin atau nyiapin skema pengujian untuk pakai sysband ini dengan skenario itu all TP read atau all TP read write. Dengan simulasi beban kerja database tuh yang isinya tuh kombinasi operasi baca dan tulis atau read write untuk dekati kondisi transaksi pada aplikasi nyata. Kami juga udah ngelakuin tahap persiapan atau prepare sebelumnya yang mungkin butuh waktu berjam-jam dan akan makan waktu banget di videonya. Ya, sekitar yaitu bikin 4 table dengan 100.000 baris data dummy di masing-masing tabelnya sebagai basis data untuk pengujian ini. Sekarang juga kami akan jalanin pengujian secara langsung tanpa kita harus prepare. Jadi untuk prepare-nya kita udah persiapkan ya, seperti OLTP report yang tadi kita jelaskan. Jadi kita tinggal pakai aja gitu loh. Oke. Dengan kodenya itu kita akan jalanin dua kontainer ini untuk pengujian baseline-nya di standalone DB dan juga MySQL Master ya. Pertama kita panggil sysband-nya dulu. Uh, Panggil parameter yang telah kita siapkan sebelumnya, OLTP read write MySQL DB. Kita perlukan tes saja. Nah, seperti yang tadi kalau kita select all from table sample itu udah banyak karena kita sudah melakukan percobaan sebelumnya. Tuh, tes saja MySQL usernya sama dengan root, MySQL passwordnya MySQL password wait agak MySQL password 234 lupa konon. Terusnya kita pakai isi tablesnya 4 aja. Nah, selanjutnya kita isi table size nya 10.000. Kita kasih beban treats-nya itu treats-nya sekitar 100 dulu untuk pengujian. Habis itu kita kasih waktu 30. Habis itu kita run. Sebentar. Oke.
Ya ada yang error. What? Oke, kita udah jalanin yang 100. Tadi ada salah di bagian sininya. Kita spasi. Kita Oke, gini udah kita dapat dua ya. Jadi kita langsung aja buat pembandingnya di mana yang kiri ada standalone, yang kedua adalah kontainer 102 di mana MySQL Master dengan beban 100 di mana kita langsung jelas bandingkan saja. Oke, lanjut. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan ya, di sini kan bisa terlihat kalau dengan pengujian dengan 100 concurrent threads gitu yang atau 100 beban yang kita kasih pada size bench ini di antara kedua kontainer ini menghasilkan TPS sebanyak ini stats TPS-nya sebanyak 243,03 transaksi per transaction per detiknya. Sedangkan untuk scanner master slab sendiri dia tuh TPS yang didapat tuh sekitar 185,63 per secondnya. Dengan rata-rata latensinya itu 535,52 per detik. Oke. Okay? Nah, juga ini jadi kayak nunjukin atau summary atau kesimpulan pada kita kalau konfigurasi master slab performa master tuh justru sedikit lebih rendah dibanding skenario dari standalone sendiri. Hal ini bisa di hal ini tuh disebabkan karena pada skenario master slab sendiri itu setiap operasi tulis pada master nggak hanya dieksekusi ke database itu sendiri, tapi juga harus dicatat ke dalam binary lognya untuk keperluan uh, replikasi ke server slave-nya atau di kontainer 103-nya. Proses pencatatan binary log ini tuh nambahin overhead pada pemrosesan pada sisi si master, pada sisi si server atau kontainer 102 sendiri. Bisa dibilang ini tuh bisa jadi penyebab kayak ningkatin latensinya dan nurunin trough output dibanding server standalone sendiri yang nggak punya tuh beban tambahan gitu loh. Kalau yang 102 ini kan bebannya 103 ya, dan juga sebaliknya gitu loh. uh, Encase-nya tuh kenapa sih Master Slab jadi lebih lambat? Karena pengujiannya tuh jalanin ke server Master Slab untuk kedua skenario. Jadi replikasi Master Slab tuh nambahin overhead binary log pada sisi master, pada sisi si server master sendiri. Kita ulang lagi, Pak. Dia tuh nambahin si overhead pada sisi master sendiri atau server master atau kontainer 102 sendiri. Uh, Manfaat kayak atau yang kita dapetin dari skema ini tuh kita akan lihat jika kita membagi beban baca ke slave-nya juga yang bisa jadi rekomendasi pengembangan penelitian next penelitian, yaitu pengujian read only query yang diarahin tuh langsung ke server slave-nya untuk bandingkan kapasitas thread scalingnya gitu loh. Nah, itu adalah summary atau kesimpulan dari kita sendiri ya. Jadi bisa dibilang standalone lebih lebih oke dibanding master slave ya. Karena dia tuh sendiri juga nggak ada beban tambahan. Kalau master atau MySQL master dan MySQL slave itu kan ada beban tersendirinya ya. Juga harus baca server bolak-balik gitu loh. Nah, gitulah mungkin dari kesimpulan praktek atau live demo kita gitu loh. Oke. Mungkin sekian dari video demonstrasi kelompok 3 ini. Saya selaku pendemonstrasinya sendiri Asep Dinur Maulid dan juga dari kelompok 3 sendiri kami mengucapkan undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.